Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT dan sorry banget nih selama 2 minggu nggak ada video karena seminggu terakhir gue harus kembali ke Jogja untuk ngambil ijazah. Ya jadi ngebuat videonya jadi agak kepotong. Tapi ya udahlah ya udah berlalu dan alhamdulillah gue udah kembali beberapa hari yang lalu jadi gue bisa buat video lagi. Dan pada video kali ini untuk pertama kalinya gue akan membandingkan sebuah produk secara langsung. Dan tepatnya sih produk yang ingin gue bandingkan yaitu wireless controller yang harganya berkisar di harga 200 ribuan. Nah, untuk produknya ada apa aja? Di sini ada Phanteks WGP12, kemudian Rexus GX100, kemudian ada IPEGA SW023, dan untuk semakin meramaikan di sini gua tambahkan controller DualShock 4 KW alias bukan versi original atau bahasa halusnya sih ori pabrik. Dan alasan gue masukin DualShock 4 versi ini karena peminatnya gue lihat nih di marketplace cukup banyak. Jadi gue rasa sih akan cukup menarik jika ditambahkan kontrol ini untuk sebagai pembanding. Dan kita akan lihat wireless control mana nih yang worth it untuk dibeli dan paling recommended. Kita mulai dari kelengkapan di dalam box. Untuk Rexus GX100 berisi buku manual, kartu garansi, kabel micro USB, CD driver, dan tentu unit controller GX100-nya sendiri. Kemudian Phanteks WGP12 berisi buku manual, kartu garansi, kabel micro USB, dan unit controller WGP12-nya. Selanjutnya IPEGA SW023 berisikan buku manual, kartu garansi, kabel USB Type-C, dan unit controller SW023. Terakhir DualShock 4 non-ori berisi kabel micro USB dan unit controller DualShock 4-nya aja. Udah itu doang. Kemudian lanjut bahas build quality keempat controller ini. Keempatnya menggunakan material full plastik dan bahan rubber pada analognya. Yang gua rasa sih material seperti ini memang cukup umum dan mendasar bagi semua controller. Untuk build quality semua controller terasa oke dan cukup solid, tidak terasa murahan di tangan untuk harga yang dibanderol. Dan ya, DualShock 4 non-ori ini pun punya build quality yang solid menurut gua. Ya walaupun tentu tidak bisa dibandingkan dengan DualShock 4 versi originalnya sih. Tapi jika dibandingkan dengan ketiga controller lainnya, DualShock 4 non-ori ini sih punya build quality yang masih terbilang cukup oke. By the way, di sini gua nggak akan terlalu banyak membahas perbedaan DualShock 4 non-ori dan versi originalnya. Karena mungkin itu bisa menjadi pembahasan yang terpisah karena cukup banyak bedanya. Dan di sini gua akan lebih fokus membandingkan dengan ketiga controller lainnya aja. Ya mungkin sih akan sedikit-sedikit gue sebut bedanya tapi ya nggak secara detail ya. Oke, kita lanjut ke finishing keempat controller ini. Keempatnya menggunakan jenis warna doff dan sayangnya sih masih sedikit fingerprint magnet. Terutama kalau tangan kalian nih suka keringetan mungkin akan rajin-rajin bersihin. Oh ya, warna IPEGA SW023 menurut gue paling unik di antara controller lainnya. Dan gue pilih warna ini karena mengingatkan gue dengan salah satu karakter Pokemon yaitu Pikachu. Dan IPEGA sendiri menyediakan berbagai warna unik lainnya untuk controller ini. Dan khusus untuk GX100 pada logo Rexusnya menggunakan jenis warna glossy yang tentu akan lebih fingerprint magnet dibandingkan warna doff. Tapi ya ini ada di area yang jarang disentuh tangan jadi mungkin akan mini fingerprint. Tapi sekali lagi sayangnya menurut gua warna glossy akan cukup sensitif dengan bekas baretan karena akan lebih terlihat dibandingkan warna doff. Nah, di sini gue kecewa dengan DualShock 4 non-ori, walaupun build quality-nya bisa dibandingkan dengan ketiga kontrol lainnya, tapi malah pas baru gue buka unitnya tuh gue temukan baretan di beberapa titik. Ya mungkin maklum sih karena harganya paling murah dari ketiga kontrol lainnya dan ya sekali lagi ini versi non-ori yang tentu kualitas QC-nya bisa asal-asalan karena tidak jelas siapa produsennya. Kita lanjut ke kualitas analog dan tombolnya. Untuk IPEGA layoutnya seperti Switch Pro controller, jadi huruf pada tombol XYAB-nya kebalikan dari Xbox controller. Walaupun sih gue sendiri nggak masalah karena udah hafal tata letak tombol walaupun hurufnya terbalik. Nah khusus untuk Rexus di sini tombol XYAB-nya ada LED dan gue cukup suka sih, apalagi kayak ada efek-efek 3D-nya gitu. Untuk tombol XYAB dan D-pad dari semua controller menurut gue yang paling enak ditekan yaitu si IPEGA ini. Nggak keras dan cukup empuk pas ditekan. Kemudian diikuti oleh Rexus yang D-pad-nya sedikit lebih keras daripada IPEGA. Kemudian posisi ketiga yaitu Phanteks yang XYAB-nya sih fine-fine aja, tapi D-pad-nya lebih keras daripada Rexus dan IPEGA. Dan yang terakhir ya DualShock 4 non-ori yang sayangnya kualitas tombolnya tentu paling bawah dari ketiga controller lainnya.
Kotak segitiga bulat X-nya keras, kemudian di padnya tuh mendem dan gak enak banget lah buat ditekan-tekan. Kemudian lanjut ke tombol bumper dan trigger. Nah, untuk bagian ini justru Fantech punya feel yang paling enak di sini, nggak keras dan cukup empuk pas ditekan. Kemudian diikuti oleh IPEGA yang malah bumpernya sih lebih nikmat ditekan daripada Fantech karena empuk banget. Tetapi tombol triggernya menggunakan mekanisme tombol biasa, bukan mekanisme pedal seperti controller pada umumnya. Ya, jadi kurang imersif aja sih kalau dipakai buat game racing. Posisi ketiga dipegang oleh Rexus karena bumper dan triggernya agak keras dibandingkan dua controller sebelumnya. Dan ya, lagi-lagi DualShock 4 Non-Ori menempati posisi terbawah pada kategori ini karena tombol bumper dan triggernya tuh terasa mendem banget lah. Lanjut ke kualitas analog, dan paling enak di sini dipegang oleh IPEGA karena kontrolnya tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan. Pokoknya pas. Ketika analog ditekan juga tidak begitu keras dan gripnya juga sudah oke. Kemudian diikuti oleh Fantech yang juga masih bisa dibilang pas walaupun kontrolnya agak sedikit lebih berat dibandingkan dengan IPEGA. Posisi ketiga dipegang oleh Rexus yang mana kontrol analognya lebih berat dari kedua controller sebelumnya. Tapi analog tekannya tuh punya feel yang cukup unik karena kayak ada dua tingkat gitu pas ditekan. Dan ini sih nggak membuat analog Rexus jadi lebih keras ya pas ditekan. Dan tentu sekali lagi DualShock 4 Non-Ori juga tertinggal pada kategori ini. Karena analognya tuh terlalu ringan ketika dikontrol, kemudian analog kiri dan kanannya tuh tidak konsisten karena yang sebelah kanan tuh sedikit lebih berat dibandingkan yang sebelah kiri. Masih ngomongin soal analog, untuk kontrol Fantech unit yang gue pegang ini, analog kanannya tuh bisa terangkat ke atas seperti ini. Jadi kontrol ini sih jangan suka ditarik-tarik analognya, takutnya tuh bisa merusak nantinya. Dan semoga aja sih ini cuman unit yang gue pegang aja. Untuk port yang disediakan, ketiga controller ini menggunakan micro USB. Dan khusus untuk IPEGA, controller ini udah pakai USB Type-C. Ya jadi lumayan sih, nggak menambah koleksi kabel dan bisa dibarengin sama charger HP gue kalau mau ngecas. Selain berfungsi untuk cas, port ini juga berfungsi untuk mode wired yang akan gue bahas selanjutnya. Selanjutnya ke cara setup masing-masing. Oke, bagi kalian yang berharap gua tes wireless control ini pada smartphone, mungkin kalian akan agak kecewa karena gua hanya tes ini pada PC saja ya. Untuk setup, Fantech dan Rexus sangat mudah karena tinggal plug and play saja. Keduanya tinggal colok receiver USB dongle dan nyalakan kontrolernya aja. Untuk Fantech, tekan tombol dengan logo Fantech ini untuk menyalakan kontrolernya. Dan untuk Rexus sendiri, kita geser switch yang ada di bawah controller dari off ke on. Setelah receiver dicolok dan controller menyala, keduanya akan langsung terdeteksi sebagai Xbox 360 controller karena sudah mendukung X input. Catatan di sini gua tes menggunakan Windows 10 yang mungkin untuk Windows versi lebih lama seperti Windows 7 mungkin akan membutuhkan driver tambahan. Kemudian untuk IPEGA dan DualShock 4 kita bisa koneksikan controller ini menggunakan Bluetooth. Untuk IPEGA sendiri kita tekan tombol Y dan Home secara bersamaan sampai LED 1 berkedip dengan cepat untuk masuk ke mode pairing Bluetooth. Setelah pairing berhasil, controller ini akan langsung terhubung dengan nama PGSW023. Jika sudah pairing, maka untuk mengkoneksikannya kembali kita tinggal tekan saja tombol Home sampai LED 1 berkedip. Khusus untuk game Steam, secara otomatis Steam akan mendeteksi controller ini. Walaupun begitu, kita tidak bisa langsung menggunakan controller ini karena kita harus setting dulu controllernya. Pada controller setting di Steam, kita klik Define Layout pada pilihan generic gamepad. Kemudian save dengan nama type controller Xbox One controller. Dan setelah itu kita baru bisa gunakan controller ini pada game-game Steam. Untuk game non-Steam sayangnya IPEGA SM023 tidak bisa terdeteksi. Jadi mungkin diperlukan aplikasi pihak ketiga seperti Xbox 360 CE yang sayangnya sih nggak sempet gue coba. Oke, hampir lupa bahas si DualShock 4 Non-Ori. Setupnya sih malah persis banget seperti DualShock 4 versi original. Untuk masuk ke mode pairing Bluetooth, kita tekan tombol share dan logo PS secara bersamaan hingga LED menyala warna putih dan berkedip dengan cepat. Setelah berhasil pairing, controller ini akan terhubung dengan nama wireless controller. Kemudian kalau sudah melakukan pairing, untuk menghubungkannya kembali kita tinggal tekan tombol PS saja. Kalau main game di Steam, secara otomatis Steam akan mendeteksi controller ini dan langsung bisa kita gunakan.
Untuk game non-Steam, sayangnya gue cuma nemu Genshin Impact yang bisa langsung mendeteksi controller ini sekaligus juga bisa digunakan pada gamenya. Kalau pengen lebih mendukung banyak game sih, gue biasa menggunakan aplikasi DS for Windows yang cara setupnya tuh gampang banget. Tinggal install aja aplikasinya dan otomatis controller DualShock akan mendukung X-Input. Yang pada dasarnya memang game-game Windows membutuhkan dukungan tersebut supaya kontrolnya bisa digunakan. Kemudian untuk setup mode wired, sayangnya untuk Resus dan Vantex setelah gue coba-coba, gue tidak bisa menemukan cara untuk menggunakan mode wired pada kedua controller ini. Jadi memang fungsi kabelnya memang untuk ngecas saja sih. Untuk IPGA dan DualShock 4 non-ori, kita bisa menggunakan mode wired. Untuk IPGA jangan langsung dicolok ke port USB karena kontrolnya tidak akan langsung aktif dan malah akan masuk ke mode charging. Pertama, kita tekan dulu tombol L1 atau LB yang letaknya di sebelah kiri dan secara bersamaan juga tekan tombol home sampai LED 3-nya berkedip. Kemudian setelah itu baru kita hubungkan kontrol menggunakan kabel ke port USB yang ada di PC. Dengan mode wired ini, IPGA akan langsung mendukung X-Input sehingga kontrolnya bisa digunakan ke banyak game Windows. Yang tentu tidak terbatas hanya game Steam aja seperti mode wireless. Untuk DualShock 4-nya sih setupnya tidak berbeda jauh dengan mode wireless. Aplikasi seperti DS for Windows tetap dibutuhkan jika ingin mendukung X-Input. Sebuah controller memiliki respon tombol yang cukup baik. Tidak ada delay yang begitu terasa pada semua controller. Khusus untuk Rexus dan IPGA memiliki sebuah fitur yang bernama Turbo Mode. Mungkin fitur ini akan terdengar tidak fair play ketika bermain game kompetitif, tapi ya karena ini merupakan fitur dari kontrolernya sendiri ya, jadi gue harus jelaskan. Fitur Turbo Mode mampu membuat tombol yang ditekan dapat menduplikasi input dengan sangat cepat, dengan hanya sekali tekan saja. Misal, tanpa Turbo Mode ketika gue menggunakan pistol, dimana jika menekan tombol trigger sekali maka pistol hanya menembak sekali. Setelah mengaktifkan Turbo Mode, maka pistol dapat menembak berkali-kali dengan sangat cepat dengan hanya sekali menekan tombol trigger. Untuk mengaktifkannya pada Rexus tinggal tekan salah satu tombol XYAB, bumper atau trigger, kemudian tekan tombol turbo secara bersamaan hingga LED pada tombol tersebut menyala. Kemudian pada IPGA tekan salah satu tombol XYAB, bumper atau trigger, kemudian tekan tombol yang berbentuk bulan sabit ini secara bersamaan selama beberapa detik. Sayangnya sih tidak ada indikator apapun apakah turbo mode berhasil aktif atau tidak pada IPGA. Jadi untuk mengetahuinya kita harus mengecek input tombolnya secara langsung pada game yang dimainkan. Dan untuk menonaktifkannya sih gunakan cara yang sama seperti cara mengaktifkannya. Namun untuk IPGA entah kenapa tidak bisa menggunakan cara ini padahal sudah sesuai dengan instruksi pada buku manual. Jadi cara lainnya sih untuk menonaktifkan turbo mode pada IPGA ya kita bisa sekaligus menonaktifkan aja nih kontrolernya. Dan secara otomatis turbo mode juga akan ikut nonaktif. Kemudian pada controller IPGA juga terdapat tombol makro yang terletak di bagian bawah. Tombol ini bisa kita masukkan input tombol apa saja hingga kombinasi tombol. Untuk vibrationnya dari semua controller, menurut gue Vantex sih yang punya vibration paling enak dari semua controller yang dites. Terasa tidak terlalu kasar dan cukup smooth. Kemudian diikuti oleh Rexus yang vibrationnya juga terbilang cukup oke, tapi masih terasa agak kasar jika dibandingkan dengan Vantex. Dan posisi selanjutnya yaitu controller IPGA yang menurut gue vibrationnya sih agak kasar ya dibandingkan dua controller sebelumnya. Dan by the way, vibrationnya ini hanya berfungsi ketika kita menggunakan mode wired aja. Dan yang terakhir sudah pasti ketebak ya DualShock 4 non-ori. Dan bisa gue katakan vibrationnya sih parah banget lah, kasarnya udah kelewat kasar dan kontrolnya tuh udah kayak mau lari dari tangan gue ya, pokoknya nggak banget lah menurut gue vibrationnya. Kemudian kita bahas handling setiap controller. Untuk ukuran tangan gue yang kecil, tak bisa dipungkiri DualShock 4 non-ori memiliki handling paling nyaman di tangan gue. Ya karena pada dasarnya memang ini jiplak persis controller DualShock 4 versi original. Ya apalagi buat orang yang terbiasa dengan layout stick PS, gue rasa sih DualShock 4 non-ori nggak bisa salah di tangan kalian walaupun ini bukan versi originalnya. Nah, surprisingly IPGA juga nggak kalah nyaman nih walaupun kelihatannya punya ukuran yang besar. Ternyata ketika dipegang controller ini tuh cukup nyaman di tangan gue yang kecil. Mungkin buat kalian yang kurang nyaman dengan layout stick Xbox akan merasa tidak cocok dengan controller ini. Tapi buat gue orangnya nggak begitu masalah, jadi IPGA punya handling yang cukup oke sih.
Kemudian untuk Phanteks ini juga cukup nyaman, apalagi layoutnya persis seperti stick PS walaupun masih menggunakan tombol XYAB. Cuman gue merasa agak kurang nyaman aja di area tombol trigger karena desainnya yang agak condong ke depan. Tapi kembali lagi sih, kalau kalian terbiasa dengan layout stick PS, gue rasa sih Phanteks bisa jadi pilihan yang cocok. Nah, terakhir adalah Rexus yang agak kebesaran menurut gue buat ukuran tangan gue yang kecil. Khususnya di area tombol bumper dan triggernya, apalagi bentuk tombol bumpernya itu yang kotak banget dan tidak ada sedikit lekukan seperti kontrol lainnya. Jadi gue agak kurang nyaman aja megangnya. Walaupun begitu, Rexus mungkin saja cocok untuk ukuran tangan kalian yang besar. Untuk kapasitas baterai yang dimiliki masing-masing controller, Phanteks dan Rexus memiliki kapasitas 600 mAh. Kemudian IPG memiliki 400 mAh dan sayangnya DualShock 4 non-ori tidak diketahui berapa kapasitas baterainya karena tidak dilengkapi petunjuk apapun pada box dan buku manual aja nggak dapet. Kemudian daya tahan baterainya, semua controller yang gue pakai, gue tes selama 2 hari dengan total pemakaian 8 jam. Untuk ketiga controller ini pemakaian selama itu baterainya masih belum habis. Dengan catatan gue tidak mengaktifkan turbo mode pada Rexus dan IPEGA. Nah, untuk DualShock 4 non-ori sayangnya kurang dari 8 jam controller ini sudah harus dicas kembali. Jadi bisa ditebak nih, kapasitas baterai controller ini tentu paling kecil di antara yang lainnya. Atau bisa juga kualitas baterainya memang kurang bagus. Dan gua rasa ketiga controller lainnya mampu bermain hingga 8 jam lebih khususnya untuk Phanteks dan Rexus karena punya kapasitas yang sama. Dan untuk IPEGA mungkin akan sedikit di bawah Phanteks dan Rexus karena kapasitasnya lebih kecil. Kemudian untuk pengecasan sih semua controller sama-sama memiliki rata-rata waktu pengisian kurang lebih 2 jam. Jadi controller mana nih yang paling recommended? Kalau gue sendiri sih gue lebih mengutamakan setup yang gampang, daya tahan baterai yang oke, dan juga nyaman ketika dipegang. Karena gue tipe gamer yang casual, fitur seperti turbo mode dan tombol makro gue nggak perlu-perlu banget sih. Dan setelah gue mencoba semua controller, gue agak sulit memilih antara Phanteks WGP12 dan Rexus GX100. Namun karena yang terbaik hanya bisa dipilih satu, gue harus merelakan Rexus dan lebih memilih Phanteks. Karena Phanteks WGP12 punya handling yang lebih nyaman dibandingkan Rexus GX100 berkat ukurannya yang tidak terlalu besar. Dan menurut gue sih kenyamanan adalah hal utama dalam memilih sebuah controller, karena kalau nggak nyaman dipegang pasti aspek-aspek lainnya tuh udah males mikirin. Kemudian analog pada Phanteks WGP12 juga lebih enak dikontrol dibandingkan Rexus. Dan juga vibration pada Phanteks WGP12 tuh paling baik di antara semua controller. Dan juga layout seperti stick PS mungkin bisa menjadi nilai plus buat kalian yang anak PS banget nih. Tapi kembali lagi, jika kalian lebih prefer ukuran kontrol yang lebih besar dan lebih suka dengan layout Xbox, menurut gue mungkin Rexus bisa menjadi pilihan yang terbaik buat kalian. Dan nilai plus di sini juga controller Rexus memiliki fitur turbo mode. Dan sebenarnya IPEGA SW023 ini bisa menjadi kandidat terbaik dalam rekomendasi gue. Dia tuh punya tombol yang paling enak di antara semua kontrol lainnya, dan juga handlingnya juga cukup nyaman. Namun ada satu hal yang membuatnya cukup deal breaker, yaitu setupnya yang paling ribet di antara semua controller. Dan juga dia tidak memiliki dukungan X input, jadi gamenya cukup terbatas. Dan mungkin bisa diakali sih menggunakan aplikasi pihak ketiga, namun gue nggak menjamin karena gue sendiri nggak sempet nyobain. Dan DualShock 4 non-ori ini sih menurut gue udah nggak rekomen banget karena kualitasnya tuh udah jelas-jelas jauh di bawah ketiga controller lainnya. Dan karena ini bukan versi original, pasti produsennya tuh tidak jelas siapa. Dan keychainnya bisa aja asal-asalan, jadi potensi kalian mendapatkan barang yang defect tuh cukup besar. Dan kalau kalian mendapatkan barang defect, tidak jelas harus digaransikan kemana. Jadi buat kalian yang ngebet banget sih beli DualShock 4 dengan harga murah, benih sih kalian coba melirik ketiga controller yang ada di video ini, atau controller dengan brand-brand yang jelas lah walaupun harganya murah. Karena dengan brand yang jelas pasti memiliki garansi resmi, dan kalau kenapa-napa jadi jelas mau digaransikan kemana. Dan oke, segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian gak mau ketinggalan konten dari gue. Dan juga lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT.
Gua Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.